أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام خصوصا الشيخ عمر عبد الجبار رحمه الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال المصنف ما طلب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأت قريش أن العيداء لم يجدي نفعا بل زاد المسلمين إيمانا ويقينا ومشوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Lama ro'at nalikane weruh sapa Quraisyun wong Quraisy annal idza ing setuhune oleh yang larake lam yujdi iku ora bisa ndadekake ngenani apa idza naf'an ing manfaat balzada al muslimina balzada balik soyo nambah apa idza al muslimina ing pira-pira muslim imanan apane iman wa yakinan lan keyakinane masyau mangka mlaku sapa Quraisy ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabu lan nyupri sapa Quraisy minhu saking nabi an ya'budu ing yen nyembah sapa nabi alihatahum ing pira-pira ing pangerane Quraisy wa ya'budu ilahahu lan nyembah sapa Quraisy ing pangerane nabi pangsala mangkat nurunake sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atas nabi suratul kafirun secara asbabun nuzul surat al-kafirun falamma ayisu mangka tatkalane putus asa sapa Quraisy talabu mangka nyupri sapa Quraisy minhu saking nabi ayus kita kita ingin tah nggukurake sapa nabi minal Qur'ani hale tetep saking sebagian Qur'an ma ing barang yaghiduhum kang dadake muring-muring ing ma sok apa ma hum ing Quraisy min dami saking ngolok-ngolok alihatum pangerane Quraisy wa ibadatihim lan ibadahi Quraisy au yubaddilahu atawa ganteni sapa nabi ing Quran lahu ing Quran bil Qur'ani kelawan Quran akhara kang weneh pangsala mangka nurunake sapa Allah Gusti Allah jawaban hale dadi jawab lagu marang kufarul Quraisy ing ayat kul ma yakunu li an yubaddilahu min tilqa nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya ma yakunu ora ana iku kaduwe ingsun li ma yakunu li ora ana iku kaduwe ingsun an ubaddilahu apa yen toh nganteni ingsun ing Quran min tilqai saking arah nafsi awak ingsun in attabi'u ora anut ingsun illa ma ing angin ing barang yuha kang dadi wahyuake apa ma ilayya marang ingsun Hijratul Habsyatil ula lamma ra'a tatkalane weruh sapa nabi ma ing perkara yalhaq kang ngenani apa ma bi ashabihi kelawan pira-pira sahabat nabi minal adza bayane pilara
wa anwa'il azabi lan macam-macamnya siksa. Amarakum mangka merintah sapa nabi hum ing ashab bil hijratil ila Habsyati marang Habsyah. Fama jaro mangka pindah sapa asratun min ashabihi 10 saking pira-pira sahabat Nabi wa khamsu niswatin lan 5 wong wadon. Minhu iku setengah saking wong kang hijrah Utsmanu ibnu Affan utawi Utsman bin Affan wa zaujatuhu lan zauje Utsman bin Affan rupane Qaryatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Asma Ruqayyah. Waraja'u lan bali sapa sahabat hijrata ing waraja'u lan bali sapa sahabat kang hijrah ing Habsyah ba'da salasi asyurin saking 3 wulan bisa babi kelawan sebat alimal gharibati abot mancanegara wakilati adatihim lan sidik wilangane sahabat kang hijrah wa kana lan ana apa zalika mengkono kedadian visa natil khamisati iku tetep ing dalam tahun kang kaping 5 minal hijrati kang tetep saking hijrah wa hiya hale utawi hijrah iku awalu hijrati fil Islam kawitane hijrah ing dalam agama Islam. Islamu Hamzata wa Umar bisanatil khamisati ing dalam tahun kang kaping 5 aslama manjing Islam sapa rajulani wong lanang loro min kibari Quraisyin kang tetep saking pembesare wong Quraisy masyhurani kang masyhur karone bil quwwati wasyaja'ati kuat lan kendel wa huma utawi wong loro iku Hamzatun ammu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu rupane Hamzah rupane pamane Nabi wa Umar bin Khattab lan Umar bin Khattab sanil khulafa ir-rasyidin nuli nomor lorone penggantine Nabi kang bener-bener kabeh wa kana Umar lan ana sapa Umar qoblal islami ing dalam sadurunge Islame Umar min a'adzami iku setengah saking nemen-nemeni al-mu'aridina wong kang nantang kabeh lil islami marang Islam wal muntaqimina lan wong kang melara mimman aslama saking wong kang manjing Islam wa azzalallah al-islama bil islamihima mangka mulyake sapa Allah ing Islam bil islamihima kelawan islame Hamzah lan Umar wa kana lan ana sapa al muslimuna pira-pira wong Islam fi dzalikal waqti ing dalem kono-kono waktu arba'ina rajulan arba'ina 40 apane rajulan wong lanang wa ikhta asyara imra'atan lan 11 apane wong wadon. Masuk pada pelajaran yang ke-23 bab yang ke Lamma ra'at Quraisyun annal aida lam yujid naf'an bal zadal muslimana imanan wa yaqinan masya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kaum Quraisy itu mendapati bahwa gangguan mereka itu tidak berhasil, bahkan menambahkan keimanan dan keyakinan orang-orang Islam. Lalu mereka pun menghadap Nabi. Delegasi yang mereka kirim itu adalah Utbah bin Walid,
Mereka kumpul, sudah terpilihlah Utbah bin Walid untuk menghadap Nabi untuk negosiasi. Beliau datang, didatangi oleh Utbah, terus Utbah menyampaikan begini, Muhammad, gini sajalah, saya tahu kamu itu orang baik, keturunan orang baik-baik, kamu juga golongan dari kami. Kita fair-fairan saja. Kamu menyebarkan isu seperti ini, memecah belah kita, tujuannya apa? Kalau kamu pengen kekayaan, kami akan menjadikan kamu sebagai orang paling kaya di antara kami. Kalau kamu pengen kepemimpinan, aku akan angkat kau dan kami tidak akan pernah merasa terbebani. Tidak akan ada perbedaan. Sekali kau ucap, kami turuti. Yang penting kau jangan ajarkan agama semacam itu. Kau pengen perempuan, kami akan hadirkan seluruh perempuan paling terbaik, paling cantik, paling bersih, yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Andai kata kau mengajarkan ini karena kau kerasukan jin, maka kami akan mencarikan dukun terbaik untuk menyembuhkan dirimu. Kurang ajar banget, Bu. Nabi kerasukan jin. Kamu sudah selesai ngomong? Ya sudah. Oke. Kalau begitu giliran saya boleh ngomong? Ya silakan. Lalu Nabi menyampaikan, membacakan surat Fussilat dari awal sampai akhir. Sampai Utbah itu mendengarkan dengan penuh hikmah. Ya, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesenangan. Sampai-sampai orang kalau lagi nyaman itu biasanya tangannya itu dilipat ke bawah, ke belakang kepala, terus bersandarkan gitu. Jadi saking nyamannya gitu. Dan itu dilakukan oleh Utbah. Nyaman sekali. Wa talabu minhu an ya'budu alihatahum wa ya'budu alihahu. Fa'anzalu alaihi suratul kafirun. Puncaknya Utbah itu mengatakan gini saja udah, untuk menjaga kedaulatan kita sebagai bangsa Quraisy, gini saja, kita kolaborasi saja. Kami hari ini menyembah Tuhanmu, besok kalian menyembah Tuhan kami. Gitu saja, gimana? Puncaknya sampai di situ. Nah, itu salah satu asbabun nuzul dari turunnya surat Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Bahwa Nabi disuruh menyampaikan sama Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Bahwa aku akan tetap menyembah Tuhanku, kau silakan menyembah Tuhanmu. Kita sama-sama menyembah Tuhan masing-masing. Tidak bisa dicampur aduk, ini iman masalahnya. Kalah akhirnya. Setelah kalah, Utbah itu kembali kepada kaumnya. Setelah pulang ke kaumnya melihat wajahnya Utbah itu beda. Dari pertama dia semangat luar biasa, mau mengalahkan sosok seorang nabi. Dia begitu pede luar biasa karena tawarannya tidak mungkin ditolak oleh siapapun manusia. Ya, termasuk saya yang ngomong kalau ditawarin kayak gitu, oke lah. Suwe-suwe temen urip sadelat kok. Tapi tidak, Rasul luar biasa. Pulang dalam keadaan murung. Utbah merasa menemukan satu peristiwa yang tidak pernah dialami selama hidupnya. Kau
Kaum Quraisy pada saat itu mendesak, "Hai Utbah, kenapa? Pertama kali kau berangkat dari sini, wajahmu bersemangat luar biasa. Kenapa pulang-pulang kok murung? Rai ditekuk. Ada apa? Kenapa? Apa yang terjadi? Apakah kamu kalah?" Kata Utbah, "Sungguh aku tidak pernah mendengar apapun. Ini bukan syair, ini bukan lagu, ini bukan kalimat orang. Muhammad membacakan, saya mendengarkan, luar biasa. Saya yakin bahwa ini bukan perkataan manusia. Yang lebih mengejutkan lagi, sampai pada ayat sajdah, dia bersujud kepada Tuhannya." Di Fusilat itu kan ada ayat sajadah. Dari Hamim sampai selesai, ketemu ayat sajdah, Nabi itu sujud. Sujud tilawah. Saya yakin bahwa ini bukan perkataan Muhammad. Maka biarkanlah dia. Artinya wis ora usah diganggu ngono. Tapi ya itu tadi, bahwa kepuasan mereka itu cuma bisa dirasakan ketika Muhammad dilengsarkan. Ketika ajaran Muhammad itu ditiadakan, mereka pengen kembali untuk bersatu menyembah Tuhan Bapak mereka. Maka seluruh penggawa, seluruh pembesar-pembesar kaum Quraisy pada saat itu kumpul. Melakukan perlawanan lagi. Bagaimana caranya membungkam dakwah sosok seorang Muhammad ini. Apapun caranya, ayo kita lakukan, ayo kita kerjakan. Falamma ayisu talabu minhu an yuskita minal Qur'an ma yaghiduhum min dhanbi alihatihim wa ibadatihim aw yubaddilahu bil Qur'an akhar. Fa anzalallahu jawaban lahum qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Mereka pun mendatangi Nabi lagi, lalu mencerca Nabi, melakukan satu rekayasa bahwa apa yang dikatakan itu adalah hanya sebatas karangane dewek. Mereka mengepesi para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang sudah masuk Islam, digembosi luar biasa, diteror, difitnah, diancam segala macam. Maka Nabi dengan tenang mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya." Bahwa yang disampaikan itu bukan keluar dari nafsunya Nabi, melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tenang, dengan senang, dengan enteng Nabi menyampaikan. Makanya orang yang melihat Nabi tidak mungkin bisa mencela dari sisi apapun. Baik saat menghadapi situasi yang begitu rumit, genting, luar biasa, Nabi tetap tenang. Ketika mereka menemukan satu kekalahan lagi, sudahlah kumpul para penggawa, para pembesar kaum Quraisy, pengen menjatuhkan Nabi, tidak juga berhasil. Makin gede lagi, makin luar biasa lagi. Orang-orang lemah yang masuk agama Islam pada saat itu habis-habisan. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada semacam-macam. Sisi manusia muncul. Nabi sedih luar biasa. Lalu Nabi mendengar ada satu negara tetangga yang rajanya itu
punya kebijaksanaan. Dia baik beragama Nasrani. Kalau Nasrani, kitab Samawi, pada saat itu masih benar. Karena Nabi belum sampai ke sana. Lama ra'an Nabi mayal haqqu bi ashabi minal adza wa anwa'i azabi amarakum bil hijrati ilal habsyah. Maka Nabi melihat potensi itu luar biasa. Nabi memerintahkan sahabatnya, sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Habsyah. Fahajara asyaratun min ashabi wa khamsin niswatin minhu Utsman bin Affan wa Zaidu Roqayah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 orang laki-laki, 5 perempuan, salah satunya itu adalah Utsman bin Affan dan istrinya, anak Nabi. Utsman ini, Bu, itu diberi gelar Qurratain. Kenapa? Karena Utsman ini satu-satunya sahabat yang menikahi anaknya Nabi 2. 2 anak Nabi dinikahi. Turun ranjang, Bu. Bukan sekaligus ya, turun ranjang. Sayyidina Ali dapat Fatimah 1 tok. Utsman enggak, Utsman 2, Bu. Luar biasa. Hijrah ke sana. Orang jauh bantah salah satu asyhurin bisa babi alamil ghorbati wakillati adadihim. 3 bulan kemudian pulang. Ya, 3 bulan kemudian pulang dengan alasan yaitu tadi karena bukan negara sendiri, tentu banyak sekali gangguan dan lain sebagainya. Wakillati adadihim, dan cuma sedikit minoritas ya rada was-was. Nah, namanya minoritas gitu loh. Di mana-mana ya kalau sedikit ya akan sulit untuk mengalahkan yang banyak. Makanya pada saat kemarin saya cerita bahwa ketika Nabi itu membebaskan tawanan kaum kafir itu ketika menang, terus ada yang komentar Nabi nggak beres ini, bahwa kok agama kok dijadikan bisnis. Nabi ya senyum sih. Karena di mana-mana yang gede itu mesti menang gitu loh. Ya tinggal mitos saja kan selesai. Jadi nggak ada kekhawatiran nggak ada kekhawatiran apapun. Kalau mau tinggal eksekusi selesai. Tapi kan bukan itu tujuan Nabi. Nabi tetap, karena Nabi orang nggak pernah membunuh, Bu. Nabi itu tidak pernah membunuh. Najan perang, Bu. Wa kana dzalika fi sanatil khamisati minal hijrati wa hiya awwalu hijratil Islam. Dan itu adalah tahun kelima. Tahun kelima Nabi di Mekah. Jadi ketika ada pertanyaan nanti, Bu, barangkali cerdas semat tahun depan, tahun keberapa Islam itu pertama kali hijrah? Tahun kelima, Bu. Ke Habsyah, bukan ke Yasrib ya. Pertama kali itu orang hijrah itu ke Habsyah. Islamu Hamzah wal Umar. Fi sanatil khamisati aslama rajulani min kibari
Quraisyin masyhurani bil quwwati was sahati wahuma Hamzah ammu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umar bin Khattab sani al-khulafa'ir rasyidin. Masuk tahun kelima di mana itu juga awal dari hijrahnya orang-orang Islam. Allah muliakan dengan wakana Umar qoblal islamihi min adzabil muhadzirina lil Islam, dengan masuknya orang Islam. Siapa mereka? Dua orang ini adalah Hamzah dan Umar. Kemuliaan Islam dimuliakan dengan masuk Islamnya dua sosok, dua manusia ini, Bu. Hamzah ya jawara, Umar apalagi sang pemenang. Hamzah itu juga kuat, Umar tidak pernah kalah. Jadi luar biasa. Pertama Hamzah masuk Islam dulu. Makanya ketika Nabi itu lagi menyampaikan risalah, Umar itu nggak tahu kalau adiknya sudah masuk Islam. Dicarilah Nabi, keliling kemana-mana, ke pasar, tiba-tiba ada orang yang mengatakan begini, "Hai Umar, kamu itu lucu. Kau cari Muhammad untuk membunuh. Betul? Iya. Kamu itu lucu. Wong adik kandungmu saja itu sudah ngikut. Kau urusi dululah keluargamu." Kaget, Bu. Umar itu kaget luar biasa. Wa kana Umar qoblal Islam min a'zamil mu'adzirina. Soalnya sebelum masuk Islam itu musuh luar biasa, Bu. Pulang ke rumah adiknya, didobrak pintunya, ternyata lagi baca mushaf. Suami istri. Jadi adiknya Umar itu perempuan, sudah punya suami. Adik iparnya itu dipukul. Terlihat ada yang disembunyikan. Lalu Umar berkata, "Kamu ikut Muhammad?" "Iya." "Masuk Islam?" "Iya." "Kurang ajar kamu." "Biarin." "Melawan kamu?" "Kenapa enggak?" Dijawab terus pokoknya. Enggak ada ketakutan sedikit pun. Padahal jauh sebelum mereka itu masuk Islam, apapun yang disampaikan oleh Umar tidak akan pernah ada satupun yang membantah. Karena resikonya adalah kematian. Apalagi para perempuan, wedi, Bu. Terus apa yang kamu sembunyikan? Tidak boleh. Apa sini? Jangan. Melawan lagi kamu? Iya. Pokoknya dijawab terus. Kurang ajar ya kamu? Biarin. Terus, Bu. Kadang-kadang ngeyel juga perlu, Bu. Ya, kadang-kadang ngeyel juga perlu. Karena kalau misalkan ada anak sing rodok ngeyelan, ya biarin saja, Bu. Nggak usah nesu. Ora usah jengkel. Biasa bae, santai mawon, santai. Kadang-kadang ya sing protesan, sing sok pinter, itu juga ada hikmahnya, Bu. Jenengan jangan terlalu tahiyatun nafas sehingga harus ini, harus itu, tawadu, munduk-munduk. Ya enggak harus, Bu. Sahabat-sahabat Nabi dengan polaknya mereka juga menghadirkan satu
syariat. Ya, Bilal itu bagaimana tidak ngeyelnya, bagaimana Bilal tidak pedeknya ketika Nabi itu punya rasa kantuk luar biasa. Jam 1:30, Bu. Nabi ngantuk luar biasa di tengah perjalanan. Lalu Nabi menyampaikan, Bilal, aku ngantuk. Isturu. Tilem. Sebentar lagi subuh, tenang, kan ada saya. Pede luar biasa. Tenang, kan ada saya. Maksudnya nanti saya bangunin. Kamu jamin? Iya, tenang aja. Akhirnya Nabi mempercayakan itu kepada Bilal, ya turun Nabi. Tidur, pules, dibangunkan matahari, Bu. Nabi ditanya-tanya kalau srengenge. Ngerti srengenge kan? Matahari itulah. Kalau menampakkan diri itu ditinggal sama dirimu. Itu menjadikan satu syariat yang luar biasa, Bu. Bayangkan andai kata Nabi tidak pernah qodho, maka dipastikan tidak ada qodho, Bu. Karena tidak ada waktu yang bisa kembali. Ya. Tidak ada satupun waktu sedetik, walau sedetik. Hakikatnya, Bu, tidak ada qodho, Bu. Ya, nggak ada qodho. Dalam hal ini saya lebih sepakat dengan pendapatnya Imam Malik, Bu. Karena memang nggak ada waktu yang bisa kembali. Yang sudah ya sudah selesai. Gitu loh. Tapi lagi-lagi barokah wong ngeyelan, barokah wong kepedean, Nabi kodok kelewat menurut. Jadi ya Imam Syafi'i mengambil sejarah ini sebagai Yusung Nabi nebe kodok, masa roleh kodok. Cara Imam Malik nggak bisa. Dan Nabi pun menyampaikan tidak ada waktu yang bisa kembali, sing wis ya wis menurut. Jadi bukan karena tidak ada argumen. Ya bener karone ngono lho maksudnya. Imam Malik ya bener, Imam Syafi'i ya bener. Sing ora bener, sing ora melu dua-duanya ngono. Misalnya dia niate sholat, ya ora kiyeng qodho ngono. Yo ngeyel yo kadang perlu ngono. Mesti ana hikmah. Apa yang dibalik itu? Coba keluarkan. Tidak boleh, ini barang suci. Kau harus bersuci dulu. Sesakral itukah? Iya. Oke. Nurut dilalai nurut, Bu. Umar nurut, biasanya orang nurut. Main kampleng bae. Adus, mandi, Bu. Mandi janabah. Setelah mandi, sudah sini diberikan yang dibaca surat Toha sampai selesai. Membaca ayat ini, surat ini luar biasa. Pengaruh dalam kejiwaan Umar berubah drastis. Seketika Umar mengatakan, mana Muhammad sekarang? Tidak. Di mana sekarang? Katakan. Tidak. Saya tidak akan pernah ngasih tahu di mana Nabi Muhammad berada. Wahai adikku, sekarang juga kau tunjukkan di mana Muhammad sekarang berada. Kau akan bunuh? Tidak. Andai kau memegang perkataanmu, ucapanmu, kau tidak akan mengapa-ngapain Nabi, maka aku akan kasih tahu. Iya, aku janji aku tidak akan pernah ngapa-ngapain. Dan tidak akan mencelakakan Muhammad. Saya cuma pengen ketemu di mana orangnya, seperti apa bahasanya, apa yang akan disampaikan ketika saya menghadap. Oke. Darul Arqam. Rumah Arqam? Iya. Datang, Bu. Ketuk pintu, di dalam ada Hamzah. Foto jawarane.
Hawara. Siapa di luar? Umar. Gentar, Bu. Semua sahabat-sahabat Nabi yang pada saat itu lagi ngaji karo Kanjeng Nabi, wedi. Luar biasa gemeter mereka, tidak ada satupun yang beranjak. Ketakutan luar biasa, wis mati kita, alamat mati, Umar tekak mati wis. Saking pengaruhnya luar biasa. Hamzah datang, tampil dengan pede. Bukakan pintu. Andai kata Umar mau ngacoin, saya orang pertama yang akan menghadapi Umar. Kalian diam saja. Macan ketemu singa, Bu. Lion of the desert. Singa dari padang pasir. Muncul. Dibuka pintu. Mana Muhammad? Aku, kata Nabi. Datang. Apakah yang dibawa oleh adikku itu adalah Al-Quran? Ya. Itu bahasa ilahiyah? Betul. Bukan nafsumu yang menuliskan itu. Kau tahu aku tidak bisa menulis. Jawabannya enteng-enteng, Pak. Andai kata itu adalah satu kebenaran, dengarkan wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Rasulullah. Islam, Bu. Semua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar masuk Islam. Ternyata mau masuk Islam. Kena prank sahabat Nabi itu. Nah, masuk Islamnya Hamzah dan Umar itu luar biasa. Tampil Umar. Ya Muhammad, dulu masih manggilnya Muhammad. Belum ada yang manggil Nabi. Nah, nanti dapat teguran dari Allah. Ya Muhammad, apa yang kita sampaikan itu kebenaran? Betul. Kau yakin bahwa ini adalah satu kebenaran? Iya. Kalau memang ini adalah satu kebenaran, kenapa tertutup di rumah seperti ini? Pengap. Oh, sudi. Preman, Bu. Kadang-kadang kita juga kudu sing api kira tuh preman ngono. Siapa weruh preman kok malah oli hidayah bisa ndadekna Aisyah marang Islam. Kan siapa tahu. Makanya wong ahlu sunnah wal jamaah itu selalu baik dengan siapapun, Bu. Coba lihat Nahdiyah. Apakah ada Nahdiyah yang keras? Tidak ada, Bu. Dengan siapapun. Kalau anak preman, anak perapatan, anak pang, wis. Ayo jagong bareng, ayo ngaji bareng, ayo. Ngomong sing seneng Nabi, emangnya kita tok yang pakai gamis, pakai blinis? Enggak, Bu. Anak-anak pang juga sholawatnya bagus-bagus kok. Mereka yang bertato luar biasa, sholawatnya lu apik. Artinya apa? Bahwa kecintaan kepada Nabi tidak bisa dinodai oleh apapun gitu loh. Ya makanya orang Nahdiyah itu luar biasa, pandangannya penuh rahmah. Karena memang Nabi mencontohkan itu. Keluar, kata Umar. Bongkosi atau Umar, kita masih kecil, tidak bisa. Nah jenengan orang metu, aku sih metu. Bu. Akhirnya Umar itu tidak ada satu tempat kemaksiatan yang pernah didatangi Umar, kecuali Umar datengin kembali setelah masuk Islam, Bu. Dimanapun Umar pernah melakukan kesalahan, di situ tempat Umar tuju setelah masuk Islam. Orang pada takut akan keislaman mereka, Umar dengan pede masuk ke khalayak ramai di pasar, lalu berikan undang-undang. Ayo, siapa yang berani sama orang Islam, aku telah masuk Islam. Maka bunuh saya kalau berani. Yolah kasih wani, Bu. Wajar. Ya, nggak ada yang berani. Umar ke kepalanya kok. Masa mau dilawan sama rencean? Ya nggak mungkin. Digedor
hancur setiap rumah, Bu. Aku Islam, kurang ngarep nyopo. Kayak kurang kerjaan deh. Kadang-kadang ya itu tadi. Saya itu selalu begini, Bu. Wong lakoni perilaku sing kurang kerjaan yo kadang yang aneh bener ya, Bu. Ya. Kadang-kadang kan kita selalu menyalahkan wong kayak orang di kerjaan aja. Kadang-kadang itu bagian dari dirinya sendiri menghibur, Bu. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Apa yang dialami, goncangan seperti apa yang dirasakan, itu kita nggak pernah tahu. Yang kita ngerti, kita itu cuma komentar kayak kurang kerjaan saja. Padahal itu mungkin bagian diri untuk menghibur agar jangan terlalu stres menghadapi persoalan yang dihadapi, Bu. Maka baiknya jangan pernah mengkritik perbuatan orang sebelum kita tahu persis apa alasannya. Karena tidak menutup kemungkinan kita pun akan melakukan hal yang sama kalau posisi kita tidak jauh beda. Coach, Bu. Ya. Bikin coach seperti itu. Jangan kritik perbuatan orang sebelum tahu apa alasannya. Karena boleh jadi kita juga akan melakukan hal yang sama apabila posisi kita tidak jauh beda. Tinggal dengerin, tinggal liatin aja gitu. Walhasil wakanal muslimuna fi dzalikal waqti arba'ina. Wa kana Umar qabla al-Islam min adza wa kana al-muslimina fi dzalikal waqti arba'ina rajulan wa 11 imratan. Pada saat itu orang Islam itu ada 40 dan 10 perempuan ketika Umar itu masuk Islam. Yo rutu akeh sih, rutu akeh. Artinya bahwa kekuatan Umar itu menambah. Kehadiran Umar, masuk Islamnya Umar, sudah masuklah Islamlah Hamzah, apalagi ditambah dengan Umar, dengan pede keliling kemana-mana mengatakan bahwa sudah Islam, saya sudah Islam, saya sudah Islam. Ayo siapa yang mau melawan saya ladenin, saya jabanin, pokoknya nggak pernah berhenti. Diajak Nabi untuk keluar, ayo dakwah lewat di luar saja, nggak usah lewat sembunyi-sembunyi kayak gini. Kalau ada apa-apa yang terjadi, aku orang pertama sing bakal ngadepi cecunguk itu, kata Umar. Akhirnya Nabi pun wis karepmu lah Mar, jadi Nabi, wis karepmu lah, wis ngono keinginanmu, ngono penginanmu. Dan banyak sekali, Bu, izzatul Islam dengan masuknya dua manusia ini, sampai-sampai Nabi itu mengatakan begini, Bu. Andai kata ada Nabi sesudah aku, maka Umar orangnya. Andai kata ada Nabi sesudah aku, maka Umar orangnya. Sedangkan la Nabiya ba'da, tidak ada Nabi sesudah aku. Itu sirinya Nabi juga tidak punya keturunan anak laki-laki. Sebab masalahnya nanti takut khawatir gitu loh. Khawatir nanti akan jadi polemik gitu loh. Ini saja Ali diisukan jadi pewarisnya Nabi gitu loh. Itu luar biasa, makanya terjadi Syiah itu pengikutnya Ali gitu loh. Banyak sekali ayat-ayat Quran yang ditutupin katanya. Ini harusnya disampaikan ke Ali tapi dinggo dewe dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Umar itu luar biasa, Bu. Luar biasanya banyak sekali kejadian dirubah. Banyak sekali hukum berubah. Banyak sekali asbabun nuzul gara-gara Umar, Bu, ayat Quran itu turun. Sampai-sampai Nabi mengatakan hal yang demikian. Yang jelas bahwa kekuatan Islam itu selalu dibutuhkan. Izzatul Islam juga harus kita pertahankan, ya. Izzah kita sebagai seorang muslim, jangan terjual dengan apapun, ya kadang-kadang ya itu tadi. Tapi yang jelas bahwa
selalu akan ada jalan, Bu. Ketika Allah bikin hambanya itu mengalami satu kesulitan, maka Allah pun akan beri solusi. Ya, itu yang harus kalian yakini. Bahwa tidak akan pernah ada masalah kecuali ada solusi dari masalah itu. Selama ini saya menghadapi masalah Pak, tapi tidak nemu jawabannya. Bukan tidak nemu, belum nemu. Jadi sabar saja, mudah-mudahan apapun persoalan yang dihadapi oleh kita, itu bagian dari aizah kita. Kemuliaan yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita lulus dan lolos dari ujian yang Allah berikan terhadap diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sirah ini, cerita ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi. Mendengar cerita bagaimana luar biasanya Nabi memperjuangkan ajarannya, kokoh, kukuh, kokoh, luar biasa, tidak goyah sedikit pun. Sehingga kecintaan ini makin mendalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'ina karimina dhukrina maulana Muhammad salim wa radda wa sahabat sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yafina amal fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanika Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddatina wa azwajina wa waladina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wa akhwatina wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma laka salamna wa bika amanna wa ilaika tawakkalna wa ilaika abna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa asrarna wa ma alanna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma hdina wa hdili zawjatina wa hdili awladina wa hdili talamidina wa hdili qawmina wa hdili hasidina wa hdili a'daina wa hdili a'daid dinina wa hdili ummata sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila sabilika bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم آتنا رزقك الذي وعدتنا به بسهولة في هذه الساعة وأنزل علينا البركة في جميع كسبنا يا الله يا عليم يا رزاق يا كريم. افتح لنا قلوبنا فتوح العارفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul karam wallahul muwaffiq ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.